Oke, kita akan mulai materi setelah UTS. Untuk materi yang pertama ada earning per share ya. Nah, jadi ini cakupan pembahasannya mengenai overview analisis perusahaan, EPS dan laporan keuangan perusahaan, sampai ada analisis perusahaan dengan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Oke. Oke, di bab ini akan memperkenalkan analisis sekuritas berdasarkan analisis fundamental. Jadi beberapa pertanyaan terkait saham-saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang paling menguntungkan untuk investor. Nah, atau saham-saham manakah yang under value sehingga layak dibeli dan saham manakah yang over value jadi menguntungkan untuk dijual. Nah, analisis perusahaan ini diarahkan untuk mengetahui apakah perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisisnya harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik, dan kinerja di masa datang. Nah, dua komponen, ya, dua komponen, ada earning per share, nah ya, EPS diutamakan dalam analisis perusahaan karena tiga alasan. Kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham, dividen yang dibayarkan juga dari earning ya. Kemudian adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Kemudian ada EPS diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning, dalam hal ini laba ya, earning itu yang siap dibagikan kepada pemegang saham. Bagi para investor, informasi tentang laba ini merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa menggambarkan prospek ya laba perusahaan di masa depan. Jadi informasi terkait laba ini digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan dalam uh, memilih ya apakah kita akan menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang kita layak investasikan. Tentu dasarnya adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan seperti yang kita tahu mungkin teman-teman sudah sering ya atau bahkan membuat laporan keuangan di akuntansi dan neraca, laporan laba rugi dan juga laporan arus kas. Neraca ini juga teman-teman pasti sudah tahu bahwa dalam laporan keuangan itu untuk menggambarkan aktiva ya ataupun hartanya perusahaan, berapa jumlah kendaraan, peralatan atau bahkan tanah, bangunan itu dinamakan dengan aktiva. Ada juga piutang, persediaan ya. Kemudian di neraca juga menggambarkan kewajiban alias utang-utang perusahaan dan juga modal. Jadi penyusunan pos-pos dalam neraca ini akan disusun berdasarkan urutan likuiditas untuk aktiva dan jangka waktu jatuh tempo untuk pasiva. Karena pasiva isinya adalah kewajiban atau hutang. Laporan posisi keuangan disebut juga sebagai neraca karena di sisi aktiva dan sisi pasiva masing-masing harus seimbang. Jadi kalau teman-teman buat neraca ya pasti harus seimbang antara aktiva dan juga pasiva. Laporan rugi laba ini juga teman-teman pasti sudah pernah membuat bahwa dalam laporan laba rugi ini yang akan dicantumkan adalah beberapa unsur pendapatan tentunya ya dan juga biaya. Dalam perusahaan industri pasti ada biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya bunga, bahkan biaya pajak. Dan juga ada laporan arus kas. Ini juga salah satu komponen laporan keuangan di mana ada neraca dan laporan laba rugi disusun, kemudian laporan rugi laba juga jadi cara
Menyusun laporan arus kas juga tentu ada berbagai metode ya. Nah, jadi ini lebih memudahkan. Jadi teman-teman tahu bahwa misalkan kas perusahaan adalah 200 juta. Berasal dari mana pengeluaran, pemasukan yang setiap harinya dicatat. Nah, itu ada dalam laporan arus kas. Kelemahan pelaporan earning per share dalam laporan keuangan. Nah, kemungkinan munculnya konflik karena di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Cara mengurangi konflik ini tentu peran prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi. Penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral. Kelemahan laporan keuangan yang lainnya adalah karena laporan tersebut dibuat di akhir periode. Hal itu hanya menggambarkan kondisi perusahaan pada laporan saat dibuat. Jadi sedangkan kita misalkan mau investasi, loh kok laporannya hanya di akhir periode, bagaimana dengan laporan keuangan yang sekarang? Nah, ini kelemahannya jika menggunakan laporan-laporan keuangan. Kemudian ada analisis rasio profitabilitas perusahaan. Di samping bisa dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Nah, di samping dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan juga harus menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator ini penting ya. Jadi dua rasio profitabilitas utama ada ROE dan juga ROE. Nah, apa yang dinamakan dengan dua analisis ini? Yang pertama, return on equity, menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Jadi analisisnya ada return of equity. Jadi menggambarkan berapa kemampuan perusahaan mampu menghasilkan laba. Ada juga dengan return on asset. Jadi menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, perhitungannya contoh data laba bersih ya, ekuitas dan total aset PT Semen Gresik 2006 dan 2007. Nah, ini ada laba bersihnya, kemudian ada ekuitasnya juga. Cara menghitungnya dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Ini untuk return of equity ya. Sedangkan untuk return of asset dihitung dari jumlahnya. Nah, jumlah EBIT ini dibagi dengan jumlah aset. Jadi gampang ya teman-teman, ini tinggal membagi saja. Ada juga earning per share ini, informasi untuk laba ya, menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan siap dibagikan ke perusahaan dengan cara laba bersihnya setelah bunga dan pajak berapa dibagi jumlah saham yang beredar. Tapi kita juga bisa menghitung earning per share ini dengan menggunakan rumus. Nah, return of equity dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Hmm. Kemudian ini ada EPS, laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, perhitungan untuk earning per share contoh berdasarkan data PT Semen Gresik. Jika jumlah saham yang beredar di tahun 2006 dan 2007 sama sebanyak 5,93 miliar, maka dihitung, nah sesuai rumus tadi, laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Ketemu 299. Jadi cara menghitungnya mudah ya teman-teman. Begitu juga dengan cara menghitung earning per share-nya. Tinggal laba bersih dibagi jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian ada informasi earning multiplier. Nah,
mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan. Rumus untuk menghitungnya adalah tingkat dividen ini, rasio yang diharapkan, dibagi dengan tingkat return yang diisyaratkan, tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Nah, komponennya ada dividen, payout ratio merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan perusahaan terhadap keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada tingkat return yang diisyaratkan diperoleh dengan menjumlahkan tingkat return bebas resiko. Tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan juga sama dari return of equity dikali tingkat laba ditahan. Nah, kemudian slide berikutnya ada estimasi nilai intrinsik saham. Estimasi nilai intrinsik saham ini dalam analisis perusahaan bisa dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen, yaitu earning per share ataupun earning multiplier. Kemudian secara matematis juga bisa dihitung estimasinya EPS ini dikali earning multiplier. Jika nilai intrinsik sahamnya sudah berhasil diestimasi, maka tinggal membandingkan nilai intrinsik saham dengan harga pasarnya. Kemudian ada analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Informasi secara lengkap laporan keuangan perusahaan diperoleh pada laporan tahunan. Sumber-sumbernya umumnya menyajikan laporan keuangan. Contohnya ya, pada tahun 2002 PT Kedaung Indah memperoleh aktifannya sebesar 203, kewajibannya ya utangnya 76 miliar. Kemudian berapa ekuitas pemegang sahamnya? Nah, mengikuti identitas akuntansi, maka ekuitas pemegang sahamnya adalah aktiva dikurangi dengan kewajiban, yaitu jumlahnya 127 miliar. Nah, ini ada data lembar saham. Jadi cara menghitung earning per share atau ini laba setelah pajak ya, tadi dibagi lembar saham yang beredar, kemudian ini juga banyak rumusnya, ada book value per share, ekuitas pemegang saham dibagi lembar saham beredar, sampai tadi cara menghitung return on equity ataupun return on investment, juga laba setelah pajak dikurangi total aktiva. Nah, ini materinya ya untuk menghitung bagaimana analisis kita sebagai investor untuk menganalisa apakah perusahaan tersebut layak kita investasi, layak kita beli sahamnya, yaitu dengan memperhatikan earning ya, keuntungan dari tiap lembar saham tersebut berapa, tentu tadi berdasarkan analisis yang sudah ada rumus-rumusnya. Ini untuk pertemuan ke-7. Nah, berikutnya untuk pertemuan ke-8. Ya, kita lanjut ya, materi untuk pertemuan ke-8. Nah, itu ada investasi nih, teman-teman bisa lihat di PDF-nya ada materi mengenai investasi. Investasi dalam sekuritas hutang. Sekuritas hutang itu merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Sekuritas hutang ini meliputi sekuritas pemerintah, kemudian sekuritas pemerintah daerah, obligasi perusahaan, sampai warkat. Nah, piutang dagang, piutang pinjaman, investasi dalam sekuritas hutang ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu dimiliki sampai jatuh tempo, perdagangan, dan tersedia untuk dijual. Biaya yang diamortisasi adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk menghitung amortisasi diskonto atau premi jika dianggap nilai wajar. Nah, kemudian
Di sini yang pertama ada sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Perusahaan seharusnya mengklasifikasikan sekuritas hutang sebagai dimiliki sampai jatuh tempo jika entitas tersebut melaporkan mempunyai niat positif dan kemampuan untuk memiliki sekuritas. Perusahaan menghitung sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo sebesar biaya yang diamortisasi, bukan pada nilai wajarnya. Kemudian ada sekuritas yang tersedia untuk dijual. Ini perusahaan melaporkan sekuritasnya yang tersedia untuk dijual sebagai dihitung berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas hutang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Kemudian ada sekuritas perdagangan. Sekuritas perdagangan ini dimiliki dengan maksud akan dijual dalam periode waktu yang singkat. Kenapa dinamakan dengan sekuritas perdagangan? Karena akan dijual dalam waktu yang singkat. Kemudian ada investasi dalam sekuritas ekuitas. Contoh, sebagai sekuritas menunjukkan bagian kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau modal saham. Ini tentu teman-teman sudah tahu ya apa perbedaannya. Kemudian sekuritas ekuitas juga mencakup untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian sampai di sana, suatu perusahaan atau investor memperoleh, invest ini biasanya menentukan perlakuan akuntansinya. Nah, di sini ada, klasifikasi menurut presentasi saham dengan hak suara investor ya, ada kepemilikan kurang dari 20% dengan metode nilai wajar. Jadi investor ini punya hak pasif. Kalau kepemilikannya 20-50%, maka punya pengaruh yang signifikan. Kemudian lebih dari 50% jelas punya hak kendali. Nah, ini jadi beberapa klasifikasi hak suara. Tadi jika kepemilikannya kurang dari 20%, nah maka dalam hal ini harga pasar tersedia dilaporkan dengan menggunakan metode nilai wajar. Tapi jika kepemilikannya antara 20% sampai 50%, jadi, perusahaan ini punya pengaruh ya, nah yang signifikan. Dan juga jika kepemilikannya lebih dari 50%, maka perusahaan tersebut punya kendali. Kemudian ada penurunan nilai. Setiap investasi ini dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah investasi mengalami penurunan nilai ya, impairment ataupun, bersifat temporer. Nah, untuk sekuritas hutang ini apakah kemungkinan besar bahwa investor tidak bisa menagih seluruh jumlah yang terhutang menurut persyaratan kontraktual? Selain penurunan nilai, ada juga kontroversi nilai wajar. Pengukuran berdasarkan niat, perdagangan keuntungan, sampai, subjektivitas nilai wajar. Nah, kemudian ada akuntansi untuk instrumen derivatif. Prinsipnya pada laporan laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diakui dalam laba. Akuntansi untuk transaksi ini dibahas ya pada bab berikutnya. Hmm. Ya, jadi, materi mengenai ini ada materi, tentang investasi, ya. Begitu juga dengan materi yang sebelumnya, bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan saham-saham yang telah beredar. Nah, ini juga sama berkaitan dengan investasi ya. Nah, ini untuk materi yang kedua setelah UTS. Ya, kita lanjut lagi ya. Untuk materi yang ketiga ya, materi setelah UTS ini ada pengakuan pendapatan.
Nah, pengakuan pendapatan, oke, agendanya yang pertama menggunakan prinsip pengakuan pendapatan, yang kedua memahami isu akuntansi untuk pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Nah, pengakuan pendapatan, pendapatan adalah masuk bruto dari manfaat. Nah, ini tentu teman-teman sudah tahu ya pengertian dari pendapatan, bahwa pendapat itu merupakan manfaat ekonomi yang timbul karena adanya aktivitas ya. Nah, prinsip pengakuan pendapatan ketika mungkin bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas atau ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Nah, klasifikasi pengakuan pendapatan. Nah, klasifikasinya ada beberapa tipe transaksi. Kalau ada penjualan tuh, ada penjualan dihitung langsung dari persediaan, ataupun pendapatan dari pemberian jasa, ataupun dari perizinan penggunaan aset, atau bahkan dari penjualan aset selain persediaan. Nah, ini kalau dari penjualan dari persediaan, maka pendapatan berasal dari penjualan. Kalau pemberian jasa, pendapatannya dari jasa. Kalau perizinan penggunaan aset, bisa dengan mendapatkan sewa ya, karena itu merupakan penggunaan, kemudian dapat bunga atau royalti, tapi jika dari penjualan selain persediaan, bisa dari pelepasan aset. Waktu pengakuan pendapatan kapan? Ketika perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan, maka saat tanggal penjualan. Ketika jasa berarti saat jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Tapi jika berkaitan dengan transaksi penggunaan aset, jadi seiring waktu saat aset digunakan dan juga saat penjualan aset selain dari persediaan berasal dari tanggal penjualan atau pertukaran. Nah, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengakuan dapat ditunda. Tidak kepastian tingkatnya ini mengenai jumlah pendapatan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi atau jika penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian yang substansial dari proses pendapatan. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Pengukuran pendapatan penjualan, pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima, dikurangi jumlah diskon dagang, diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan. Nah, ini ada contoh pengakuan pendapatan. PTA memiliki kesepakatan dengan PTB untuk memberikan diskon 2% jika PTB pembelian selama satu periode ini lebih dari 200 juta. Tanggal 1 April periode tersebut PTB melakukan pembelian sebanyak 100 juta. Dan berdasarkan riwayat 2 periode sebelumnya, PTB selalu melakukan pembelian lebih dari 200 juta. Maka jurnalnya debitnya piutang 98 juta. Kenapa? Karena tadi ada potongan sebesar 2%. Kemudian jika PTB ternyata gagal memenuhi batas minimum, tetap kita debitkan piutangnya 2 juta, kreditnya yang 2 juta itu penghapusan diskon. Ini cara membuat jurnalnya. Atau pengukuran pendapatan penjualan. Ketika penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka wajar jika ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran dengan suku bunga yang tersirat. Suku bunga berlaku instrumen sejenis atau suku bunga mendiskonto nilai nominal instrumen. Pengakuan pendapatan, nah contohnya PTA menjual kain kepada PTB dengan 90 juta dan juga dibayar dengan berupa wesel tanpa bunga jatuh tempo 4 tahun. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka PTA harus mengakui pendapatan. Jadi ini contoh jurnal untuk mengakui adanya pendapatan. Kemudian pengakuan pendapatan juga bisa diukur dari penjualan jika barang yang dipertukarkan adalah barang yang nilainya serupa, maka tidak dianggap. Jadi tidak ada jurnalnya, tapi jika barang yang ditukarkan itu
nominalnya beda atau tidak serupa, maka dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Itu cara untuk menghitung atau menjurnal pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan penjualan, jika seluruh kondisi entitas telah memindahkan resiko sampai biaya yang terjadi jika hubungan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan, jika pendapatan mau diakui saat pembeli memperoleh hak milik, maka kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Barang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi untuk dikirim ke pembeli. Kemudian pembeli juga secara khusus harus mengakui adanya penangguhan pengiriman. Ini jika pengakuan pendapatannya dengan penjualan tagih dan tahan. Nah, ataupun dengan instalasi dan inspeksi, maka pendapatan biasanya diakui saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi atau inspeksi yang telah diselesaikan. Atau penjualan cicilan. Jika penjualan cicilan, maka pengakuan pendapatan terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui kapan? Pada saat tanggal penjualan. Hak pengembalian oleh pembeli, misalkan jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman secara resmi diterima dan telah dikembalikan oleh jangka waktu untuk penolakan tersebut. Jadi metode pengakuan pendapatannya dengan yang pertama tidak mencatat penjualan, atau ketika sudah dicatat penjualannya kita tinggal dikurangi dengan perkiraan pengembalian. Atau ada penjualan konsinyasi, yaitu penerima atau pembeli untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual, maka pendapatan diakui oleh pengirim saat kapan? Saat barang yang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Ini saat pengakuan pendapatannya. Atau jika penjualan secara kredit, maka barang yang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam rangkaian cicilan. Ini bisa diakui sebagai pendapatan, yaitu pada saat kapan pembeli membayar terakhir rangkaian cicilan tersebut. Tapi penjualan dengan opsi beli atau penjual perlu dianalisis apakah penjual secara substansial telah memindahkan manfaat dan risiko kepada pembeli. Nah, ini pengakuan pendapatan hubungan ya dengan principal agent. Karakteristik prinsipal di sini ada beberapa, dari memiliki tanggung jawab sampai menanggung resiko kredit pelanggan. Pengakuan pendapatan penjualan tadi, ketika pembayarannya diterima di muka atas pengiriman barang yang sekarang belum dimiliki, maka barang masih harus dibuat kepada pelanggan, maka pendapatannya kapan? Diakui saat barang dikirimkan kepada pembeli. Kalau kontrak jasa, nah pendapatan dapat diukur secara andal sampai di tingkat penyelesaian dapat diukur dengan andal, biaya dapat diukur dengan andal. Ini setelah kriterianya terpenuhi baru bisa dicatat, yaitu saat pelaksanaan jasa yang pertama tindakan, ya, yang kedua lebih dari satu tindakan, maka diakui sebagai pendapatan bermacam-macam tindakan. Nah, kemudian ada multiple deliverable arrangement. Nah, ini memberikan produk atau jasa. Isu utamanya bagaimana mengalokasi pendapatan dari berbagai macam produk dan jasa, dan bagaimana mengalokasi pendapatan pada periode yang sesuai. Nah, ini unit akuntansinya dibuat terpisah. Nah, multiple deliverable arrangement. Nah, ini contohnya, contoh skemanya. Situasi pendapatan lainnya bisa saja kan perusahaan punya pendapatan lainnya dari mana? Dari bunga. Bisa diakui selama periode penyediaan jasa dan menggunakan metode suku bunga. Royalti juga kapan diakui pendapatannya? Nah, diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Dividen juga ketika pemegang saham memiliki hak atas pembayaran. Nah, ini kapan? Saat mengakui adanya pendapatan. Ini materi ketiga setelah UTS.
Oke nih ada Eva Lamtoho ya? Ada, Bu. Oke, nggak apa-apa ya, Ibu tetap record, jadi teman-teman supaya bisa lihat penjelasannya ya, nanti yang tidak bisa ikut Zoom. Baik, Bu. Oke, Ibu lanjut saja ya. Hmm. Oke, materi untuk pertemuan ke-10 ya. Nah, oke, ini materi ya, materi di pertemuan ke-10 atau materi keempat, ada akuntansi leasing. Nah, lease sendiri ini adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Nah, lease ini tidak berlaku untuk aktiva yang tidak dapat didepresiasikan, contohnya eksplorasi atau eksploitasi minyak, gas. Nah, siapa pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian tentu adalah yang menyewa atau lease dan juga yang menyewakan atau leaser. Klasifikasi lease di sini ada bagi si penyewa dan bagi yang menyewakan. Ada bagi penyewa ada operating lease dan juga capital lease. Bagi yang menyewakan, nah atau leaser ini ada operating lease, sales type lease, dan juga direct financing lease sampai leverage lease. Nah, ini kita jelaskan detailnya. Kriteria kapitalis ini jadi lease atau memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada si penyewa pada akhir jangka waktu lease. Kemudian lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa. Lease ini membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Kemudian jangka waktu sewanya sama atau lebih dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva. Jadi kalau teman-teman perhatikan aktiva itu pasti punya umur ekonomis. Misalkan kendaraan, oh kendaraan ini bisa dipakai dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun. Nah, itu namanya umur ekonomis. Kemudian atau dari nilai tunai dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum sudah lebih besar dari 90% dari harga pasar aktiva yang disewakan. Dua kriteria terakhir tidak berlaku jika jangka waktu yang terjadi dalam 25% terakhir dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Apabila suatu list tidak memenuhi kriteria di atas, maka disebut dengan operating list. Nah, sewa yang timbul dari operating list dibebankan sebagai biaya waktu terhutang pembayaran. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2001, PT ABC menyewakan suatu aktiva dengan jangka waktu 5 tahun. Uang sewanya ada 3 juta, sewa ini memenuhi kriteria. Jadi untuk jurnalnya bagi si penyewa, debit biaya sewa, kreditnya kas. Kenapa kasnya berkurang? Karena ini jurnal bagi penyewa. Nah, keterangannya karena merupakan operating list, maka
aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan, maka dalam neraca perlu dibuat, tapi harus ada keterangan tambahan dengan cara footnote. Tadi operating list ya, kemudian ada capital list. Jadi suatu kapitalis ini akan dicatat oleh penyewa sebagai suatu aktiva dan hutang dengan jumlah yang lebih rendah. Contoh nilai tunai pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa atau harga pasar yang wajar dari aktiva sewa pada tanggal mulainya sewa. Perjanjian list ini ada transfer hak milik, kemudian ada kemungkinan membeli aktiva yang disewa. Nah, ataupun jika tidak, jangka waktu sewanya lebih dari atau sama dengan 75% taksiran umur ekonomis, dan jika tidak, nilai tunai pembayarannya lebih dari sama dengan 90% dari aktiva, jika tidak, maka operating list. Nah, ini contoh ya diagramnya. Operating list ini semua yang dibayarkan adalah beban sewa, tidak diakui depresiasi. Tapi jika kapitalis dicatat saat kontrak, kemudian saat bayar sebagai angsuran juga dicatat, dan akhir tahun ada pengakuan depresiasi. Nah, ini akuntansi pencatatan yang diperlukan ketika operating list-nya saat kontrak dan bayar sewanya ada beban sewa, kreditnya kas bagi si penyewa ya. Kemudian debitnya aktiva, kreditnya utang. Kemudian utang list, kreditnya kas. Jika di akhir tahun akan dicatat beban-bebannya dari beban bunga, utang bunga, debit lagi beban depresiasi, kredit akumulasi dari depresiasi akhir. Kemudian bayar sewa, sama untuk si penyewa, debitnya beban sewa, kreditnya kas. Kemudian untuk kapitalis ini jurnalnya utang, utang bunga, dan juga kas. Di akhir kontrak, operating list tidak ada penjurnalan, tapi menggunakan kapitalis akan ada penjurnalan, akumulasi depresiasi aktiva, kreditnya aktivalis. Nah, di sini ada kapitalis oleh penyewa. PT ABC menyewa sebuah mobil dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu sewa 5 tahun. Nah, dengan harga 36 juta sekian, harga pasar mobil tersebut ditaksir 150 juta tadi dengan nilai taksiran umur ekonomis ya, bahwa peralatan kendaraan pasti punya nilai umur ekonomi. Di sini contohnya 5 tahun, penyewa membayar pajak, asuransi, dan pemeliharaan, dan tidak ada pasal tentang perpanjangan sewa. Tarif bunga pinjamannya di sini ditentukan 20% setahun. Yang menyewakan atau lessor ini mengetahui sewa dengan dasar apa? ROI, Return on Investment-nya sebesar 11%. Dan juga penyewa menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi. Jadi cara menghitung depresi aktiva ini banyak, salah satunya dengan metode garis lurus. Dan tidak ada biaya yang timbul waktu merundingkan sewa ini. Misal pada akhir masa sewa peralatan dibeli. Nah, bisa jadi ya ketika sudah sewa, maka pada masa akhir dibelilah peralatan tersebut. Kemudian kapitalis atau operating list. Tergantung dari siapa yang akan ditransfer hak miliknya, kemungkinan untuk membelinya bagaimana, dan 75% dari nilai ekonomis. Maksudnya contohnya 90% dari harga mobil tersebut 150 juta jadi 135 juta. Nilai tunai pembayaran sewa minimumnya kita hitung tadi ROI-nya 11% ya. Jadi kita hitung ada 149 ya. Jadi nilai ROI-nya adalah sekian. Ini contohnya transaksi dan jurnalnya. Tadi ketika mencatat ada sewa, kita jurnalkan mobil sewa, kreditnya adalah hutang dari kapitalis. Kemudian jika pelunasan sewa, hutangnya kita debitkan, kita bayar ya, kreditnya kas. Kemudian biaya bunga, tadi biaya bunga juga dibayar oleh si penyewa, tinggal biaya bunga dan hutang bunga. Dan depresiasi harus kita hitung, biaya depresiasinya berapa,
Kemudian akumulasi depresiasi. Dari mana? Harga mobil 150 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun, jadi 150 dibagi 5, 30 juta. Kemudian mencatat pembayaran sewa kedua, hutang dari lease, hutang bunganya berapa, langsung kreditnya kas. Tabel bunga juga yang harus dibayar, tadi sudah ketemu 36.563. Karena ada 5 tahun ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya berapa, bunganya berapa, sesuai tadi dengan kesepakatan. Nah, di sini ada saat kontrak lease-nya berakhir, jika lease adalah kapitalis, maka lease tidak membeli, ataupun jika lease membeli barang lease-nya, ada dua kemungkinan. Bagaimana pembukuannya pada lessor? Nah, ini pembukanya saat kontrak dan bayar sewa, kita sebagai si penyewa, kita sebagai yang punya ya. Nah, kas kita bertambah, kreditnya pendapatan sewa. Untuk kapitalis, kita hitung sebagai piutang, kreditnya peralatan. Karena peralatan kita berkurang karena disewakan. Kas kita debit bertambah, kreditnya pendapatan lease. Akhir tahun, jika menggunakan kapitalis, akan dihitung kasnya berapa dan juga piutang bunga. Kemudian bayar sewa juga kita hitung sebagai pemasukan kas ke operating ya. Kreditnya pendapatan, begitu juga dengan kapitalis. Debit yang kita terima kas, kreditnya piutang. Akhir kontrak, karena operating list tidak ada ya. Nah, tidak ada transaksi, jadi tidak di jurnal. Untuk kapitalis ada biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Nah, ini contoh lagi ya beberapa soal PT menyewakan sebuah mobil misalkan dengan harga pasar berapa, penyewanya membayar berapa, ROI-nya berapa. Nah, ini soalnya sudah lengkap. Nah, pertanyaannya sama, bagaimana cara menghitung dan jurnalnya untuk operating list ataupun capital list. Oke, berikutnya ada jenis list. Tadi capital list dengan list memberikan pemindahan hak milik dan list juga memberi opsi untuk membeli. Jadi bisa dibeli barang yang disewa dan list berumur 75% dari umur aktiva. Nilai tunai minimalnya dari seluruh pembayaran adalah 90% dari harga pasar aktiva. Nah, berdasarkan prosedur ada direct financing list, sell tipe list, dan terakhir ada sell leaseback ya. Nah, bagi list atau si penyewa, bagi lessor yang menyewakan sell leaseback. Nah, sell list jenis ini pihak list yang semula adalah pemilik barang, barang tersebut dijual kepada si pembeli dari pihak pembeli barang ini di list. Nah, ini contoh akuntansi untuk leasing, ada dua ya, operating list dan juga capital list. Sudah ada penjelasan ringkasnya juga tadi di setiap slide-nya. Ini materi yang ke-10. Nah, jadi nanti ada tinggal satu materi lagi untuk yang ke-11, baru pertemuan 12 itu UAS. Oke ya, untuk teman-teman yang baru masuk juga ada Ibu Mawarni. Sebelumnya sudah saya rekod ya, jadi nanti bisa disimak lagi. Nah, begitu juga dengan Eva yang tadi di awal ketinggalan ya, sudah Ibu rekod. Nanti akan Ibu upload videonya. Bu, Oke, terima jadi kasih banyak, Bu. oke sama-sama Ibu. Jadi nanti silakan dilihat lagi record YouTube-nya dan jika ada yang ditanyakan silakan di grup WA ya. Baik, Bu. Oke, baik. Saya akhiri untuk Zoom pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan juga selamat berlibur ya. Mungkin yang masih ada anak sekolah sekarang ada liburan. Iya, betul. Oke, nanti jangan lupa disimak di YouTube-nya dan jika ada pertanyaan dibahas di grup. Selamat pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sami. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Oke.